Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat datang kembali di Bincang Sportif, bicara gamblang seputar pemuda dan olahraga solutif. Ruang ngobrol santai tentang olahraga, prestasi, komunitas, dan tentu saja cerita-cerita inspiratif dari orang-orang yang membuat olahraga semakin dekat dengan masyarakat. Nah, biasanya kalau kita mendengar kata renang, mungkin kebayangnya kolam renang, pakaian renang, pelatih, latihan, bahkan juga kompetisi. Tetapi hari ini kita akan melihat renang dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bagaimana kalau kemampuan renang ternyata juga bukan cuma soal olahraga. Bisa jadi merupakan salah satu keterampilan untuk menyelamatkan diri bahkan juga orang lain. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau kita membawa pendidikan renang bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga ke pelosok desa di Jawa Timur. Untuk itulah kita akan ngobrol pada siang hari ini dengan tema membumikan life skill renang di pelosok desa di Jawa Timur. Dan sudah hadir bersama saya dua orang sosok yang sangat menarik. Beliau aktif di bidang pendidikan, komunitas, lingkungan perairan sekaligus pembinaan di olahraga renang. Mari kita sambut narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Boleh diperkenalkan dulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Harwin Visi Balagoni. Saya dari bawah pas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Siap. Saya selaku Ketua Umum Senduro Swimming Club yang hadir di sini untuk memberikan kabar bahagia, memberikan satu sentuhan di mana renang sudah bisa masuk ke area desa-desa pelosok di tempat saya khususnya. Oke. Selamat siang, nama saya Abdul Muiz, saya adalah Ketua Pengkap AI Kabupaten Lumajang. Dulu istilahnya PRSI karena sekarang ganti jadi Aquatic Indonesia. Alhamdulillah di Senduro sekarang sudah sangat berkembang, mulai dari pengenalan renang di level anak-anak kecil, desa, SD. Dan alhamdulillah di Lumajang juga sekarang sudah mulai membumi. Mulai dari daerah-daerah pelosok, sekarang sudah mulai bermunculan klub-klub baru untuk membina cabang olahraga renang di Kabupaten Lumajang. Demikian, terima kasih. Siap. Saya ke Pak Hawin. Pak Hawin ini lebih dulunya dikenal sebagai guru, aktivis komunitas, penggiat lingkungan atau orang renang. Lebih senengnya dikenalnya yang mana, Pak? Saya ini orang yang suka dengan sungai, yang aktivitasnya juga berenang. Jadi kami mengawali renang itu berawal dari sungai. Karena dulu sering main di sungai, sekarang pun juga sering main di sungai. Kami juga aktif di revitalisasi sungai. Akhirnya bertemu dengan sosok Abah Muiz, dilakukan pembinaan tahun 2024 dan alhamdulillah bisa berkembang sampai sejauh ini. Gitu. Berarti orang sungai gitu Pak? Orang sungai aja. Sedikit banyak jadi orang sungai. Karena soalnya saya kemarin baca sebelum Bapak kesini kan sempat dikirim CV ya Pak. Bener. Saya lihat panjang banget profilnya. Pendidikan di bidang pendidikan ada, di komunitas lingkungan ada, kemudian juga di olahraga. Kayaknya pasti akhirnya di kehidupan itu pasti cari garis tengahnya ya Pak ya. Yang nyenggol pendidikan, nyenggol olahraganya, dan juga nyenggol lingkungan pastinya ya. Bener. Kemudian ini kan tadi Bapak langsung memperkenalkan kalau Bapak adalah ketua dari Senduro Swimming Club ya Pak. Ini bisa diceritain nggak ke Sobat Sportif kalau Senduro Swimming Club ini terlahirnya dari, biasanya kan saya bikin brand ini karena basicnya apa, latar belakangnya apa. Kalau Pak Hawin sendiri bikin SSC ini atas kebutuhan apa atau atas latar belakang apa? SSC ini mengatasi masalah prestasi renang di daerah paling barat dari Lumajang. Jadi untuk kawasan kami di Senduro itu olahraga seperti sepeda MTB, bulu tangkis, sepak bola itu sudah sangat maju. Jadi sudah ada kegiatan yang sangat masif setahun sekali gitu. Sedangkan renang, olahraga renang itu baru membumi ketika tahun 2024. Di sana ada kebutuhan daripada wali atlet yang biasanya dia harus ke kota untuk berlatih renang karena di sana fasilitasnya lengkap. Kemudian ada inisiatif, gimana kalau seumpama anak-anak ini awalnya pelestari alam semua nih,
background kami. Oke. Kemudian mikir, gimana kalau kita membuat satu kegiatan kepelatihan renang. Lahirlah kepelatihan cuma 6 bulan awalnya. Pak Yayu, habis itu animonya kok sangat besar. Kami berpikir, ini kami butuh pembinaan, kami butuh orang-orang yang memang sudah di area akuatik yang sudah profesional. Akhirnya saya sowan ke Abah Muiz. Di situ kami mendapatkan pembinaan dan kami harus mencukupi semua administrasi hingga sampai legal. Barulah setelah sudah legal, kami syukuran dengan Pak Inggi Senduro gitu semua. Jadi dirayakan bareng-bareng dan sampai sekarang alhamdulillah klub ini tetap eksis seperti itu. Tetap eksis. Nah, sowan ke Abah Muiz ini, kalau Abah Muiz sendiri melihatnya kalau di daerah Lumajang ini untuk tantangannya kalau membuat klub renang sendiri di daerah ini seperti apa? Sebenarnya mudah sekali membuat klub itu, tetapi mungkin karena informasi yang kurang dari para penggiat olahraga. Nah, yang menjadi masalah terutama adalah persyaratan SOP-nya. Jadi anggaran dasarnya harus mereka sudah punya anggota tetap sampai 20 orang, harus punya ADART, harus punya susunan kepengurusan. Mungkin itu, dan yang lebih penting sebenarnya adalah informasi yang mereka masih banyak miss. Sehingga mereka-mereka yang ingin membuat klub sehingga mereka bisa mengembangkan lebih, itu terhambat. Bagaimana caranya? Mungkin miskomunikasi dengan kami. Akhirnya dengan kami memberikan penjelasan yang bahwa membuat klub itu mudah, yang penting persyaratan diakui dan tidak boleh anggota dari klub yang bersangkutan itu masih menjadi milik anggota yang lain. Nah itu harus kita verifikasi benar karena itu menjadi sengketa nanti di kemudian hari kalau dia suatu ketika akan muncul menjadi seorang atlet begitu. Jadi tantangannya lebih banyak karena komunikasi yang kurang, mereka tidak tahu. Sehingga alhamdulillah dari kepengurusan kami awal itu cuman 4 klub, sekarang sudah hampir 7 klub. Ada penambahan sekitar 3. Iya, berarti secara ini juga apa istilahnya membuka komunikasi atau mungkin ada sosialisasi atau apa atau hanya pokoknya Pengkap ini kita terbuka untuk konsultasi seperti SSC ini di awal berdirinya kan sowan dulu terus pasti dibantu diarahin ya Pak. Karena kita juga kan pasti kalau pecinta kalau pecinta olahraga itu pasti kan istilahnya kepengen gimana caranya supaya bisa masif. Kalau memang belum bisa berdiri sendiri, digandeng lah Pak gitu ya. Oke, jadi untungnya ketemu langsung sama orang yang mau ini ya, istilahnya membantu supaya semuanya berjalan lancar dan akhirnya kami juga tidak mengira bahwa di Senduro itu akan muncul klub. Karena menurut kami daerah yang sangat jauh dari kota, dulu pernah memang Bu ada atlet dari sana, tetapi modelnya mereka harus transport ke kota, latihan di kota, sehingga sangat menyulitkan. Alhamdulillah sekarang Mas Hawin ini sudah mengembangkan di sana, sehingga bakat-bakat bisa masuk ke sana. Iya, jadi lebih mandiri ya, nggak harus ke kota dulu. Jadi mungkin kalau dengan fasilitas sudah terpenuhi di situ, mungkin akan lebih banyak anak-anak. Iya, saya juga tadi dengar begitu Senduro, dataran tinggi ya, gitu kan. Kalau istilahnya sepeda tadi memang lebih terkenal gitu kan. Tapi kalau renang biasanya kan lebih cenderung memang di area perkotaan atau dataran-dataran yang cenderung lebih rendah gitu. Tapi kalau dataran tinggi ini keren sih kalau saya bilang. Kemudian untuk kita ngomong ke masyarakat ya. Untuk masyarakat awam ini begitu tahu Mas Hawin bikin klub renang, itu apakah langsung antusias banget atau memang harus ada istilahnya dipancing pendekatan yang seperti apa supaya mereka akhirnya mau bergabung? Kami mengawali itu harus sosialisasi sampai ke 19 lembaga, Mbak. Oke. Jadi kami datang ke PKK, kami datang ke sekolah-sekolahan, komunitas-komunitas yang lain. Jadi awal mula kegiatan ini mereka juga agak asing karena kayak apa ada, kayak gitu kan. Ya. Tapi lama-kelamaan 1-2 dari atlet-atlet kami itu mereka membawa suara. Anak yang dulunya itu rewel, ada juga anak yang istilahnya enggak bisa menang, hyper. Ya. Ketika masuk air, pulang dari rumah dia lebih kondisi lagi lebih tenang, atau
anak-anak yang orang tuanya itu nyanggupi ketika lihat anaknya kita sosialisasi di sekolahan, pulang dari sekolah anaknya, "Ma, aku pengen ikut, Bu, aku pengen ikut." Nah, kita menjembatani dengan segala macam informasi yang paling mudah mereka akses. Salah satunya kami menghubungi kepala desa. Jadi dari tingkat kepala desa sudah paham, kepala desa staf semua sudah tahu. Habis itu Pak RW kita kabari, "Pak, di sana ada," gitu. Oke. Jadi organik banget, tak langsung banyak, mulai dari cuma 12, terus berkembang sampai sekarang seperti itu. Oke, jadi sekarang udah rame, sudah bisa dipastikan rame ya. Rame. Nah, memang berarti istilahnya babat alas dulu Babat alas ini. dan menjemput bola ya, karena sampai 19 lembaga. Memang kerjanya nggak main-main dan nggak mudah ya. Kemudian tuh kalau tadi sudah dijelaskan, tapi untuk sebagian besar respon orang tua sendiri gimana? Maksudnya kan tadinya mungkin ke kota dulu jauh nih, begitu sekarang ada yang deket, istilahnya gini, antara anak-anak sama orang tua perbandingan antusiasmenya seperti apa? Sekarang sudah hampir merata. Oke. Kalau dulu anaknya Iya. awal mula, Oke. sekarang lihat anaknya banyak progres, sudah semangat. Bahkan yang jadian itu kadang itu belum usianya, itu sudah pengen dimasukkan. Oh, oke. Misalnya usia 3 tahun itu ya ngomong akhirnya mencelok-menceloki segala macam gitu, karena emang belum, tapi kita istilahnya ya wis ada tahap-tahapannya yang supaya anak-anak itu bisa dekat dengan air gitu. Oke. Gitu intinya. Saya bisa menambahkan, memang dalam tahap pengembangan renang, olahraga renang itu ada beberapa step, Bu. Mulai dari pemula pengenalan, seperti tadi di Mong, anak masih TK belum bisa apa-apa, itu kenalan aja yang bisa masuk air nggak nangis itu sudah luar biasa. Ini membangun confidence-nya dulu. Betul. Ya. Kemudian lanjutan dia sudah mulai bisa mulai dididik teknik yang benar, dan yang terakhir prestasi. Berarti dia sudah siap untuk kompetisi. Dan yang pengalaman saya pribadi, karena saya dulu juga pernah jadi wali atlet nih, terutama anak-anak kita itu ada yang punya penyakit karena makanan, radang dan segala macam. Dengan renang saya rasakan sendiri. Biasanya ke dokter harus bayar. Alhamdulillah sekarang anak dalam kondisi sehat. Jadi lumayan, dan secara tidak langsung manfaat bagi orang tua itu banyak sebenarnya, Bu. Selain itu juga mendidik kemandirian anak-anak. Banyak sekali. Nah, bagi yang berminat nanti bisa kita fokuskan ke prestasi. Sudah siap kompetisi. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke. Nah, ngomong sudah Abah Muiz ngomong tadi sekalian, kalau misalnya pergeseran dari mungkin anak-anak yang tadinya latihan di kota, habis itu begitu sekarang sudah ada SSC, mereka akhirnya udah latihannya deket rumah aja gitu. Ada ini nggak? Ada perbedaan nggak sih membina anak yang di daerah sama anak-anak yang udah biasa sama istilahnya di fasilitas yang ada di kota? Ada perbedaan nggak, Pak? Ya, sebenarnya ada perbedaan pasti. Karena begini, Bu, di tiap klub itu ada istilahnya SDM dari para pelatih, macam-macam. Ya, dan itu memang menjadi domain kami untuk menyetarakan kemampuan pelatih dengan license. Paling tidak mereka harus mulai lebih mendalami lagi tentang teknik kepelatihan. Perbedaannya sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya satu. Memang di masing-masing daerah itu pasti tidak semuanya tersedia fasilitas yang luar biasa. Seperti di Lumajang kami hanya punya satu kolam yang standar nasional. Yang lainnya semuanya tidak ada standar. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena di sini pembinaannya mulai dari level pemula. Kayak di Senduro itu sekarang memang masih dalam proses tahapan mau ke proses atlet. Jadi memang butuh waktu. Kami sampai 5-10 tahun baru bisa menciptakan sang juara di level Jawa Timur atau nasional, mungkin gitu. Kalau dari Mas Hawin sendiri gimana melihatnya, kan pelaku nih yang pegang? Renang itu harusnya itu menjadi hal yang membudaya sebenarnya. Jadi fokus kami itu ketika kami mengawali dengan keadaan yang serba terbatas, kami itu berpikirnya yang penting anak-anak sudah berani masuk kolam dulu. Ya. Setelah sudah masuk kolam, di situ nanti akan banyak sekali materi-materi yang diberikan oleh para pelatih. Dari situlah pemahaman itu bisa kita praktekkan, misalnya
ada acara ngumpul dengan wali atlet, selamatan. Atau hasil mari panen, setelah panen kita ngumpul lagi. Nah, di momen-momen itu kita sering memberikan pengarahan. Dari awal pemahaman kami itu memang belum begitu kuat. Baru setelah kami itu datang sowan ke Pak Abah Muiz, diberikan pengarahan-pengarahan, itu yang menambah khasanah kami. Karena sebagai orang desa yang katakanlah biasa dengan manjat pohon, biasa dengan gitu, kami akhirnya harus menggali lebih dalam lagi gitu. Istilahnya tak ada gading yang tak retak lah. Maka kami terus belajar seperti itu. Kemudian di perjalanan ini sudah berapa tahun kalau SSC? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah, di perjalanan 2 tahun ini pernah nggak ada momen-momen kayak kok berat ya? Ada, berat. Berat, ya ada. Itu momen-momen di mana ada stuck di antara masyarakat misalnya. Terus kalau bicara tentang water safety, kalau kita larinya ke sana, kalau menurut Mas Hawin apa saja kemampuan dasar yang menurut Mas Hawin sendiri harus jadi pengetahuan atau skill basicnya anak-anak sebelum diajarkan gaya berenang, istilahnya yang gaya berenang dengan skill tertentu gitu. Kalau skill dasar, setidaknya setiap anak itu dia harus menguasai dulu otot kaki dulu. Di awal kita ajari kaki, setelah kaki nanti kita ajari anak-anak supaya berani mengapung. Mengapung dulu, kita tarik-tarik gitu kakinya jalan gitu. Setelah mengapung baru tangan gitu. Lah sejauh ini yang kita terapkan itu bisa berhasil di 3 bulan aja sudah bisa berenang, walaupun cuma 1 gaya. Gitu. Habis itu sudah beda lagi karena ada pelatih yang lebih profesional yang bisa mengajarkan tuh gaya-gaya yang lain seperti itu. Sudah dengan teknik ya? Ya, sudah dengan teknik. Gitu. Kalau menurut Abah Muiz sendiri gimana kalau soal water safety buat anak-anak ini? Jadi mereka itu kita juga harus tanamkan tidak boleh panik. Pada saat eksiden tertentu dia harus bisa survival dengan gaya-gaya yang dengan mungkin mengeluarkan energi yang kecil sekali, misalnya melampung, bagaimana dia bisa mengambang. Paling tidak itu cara-cara pertama, karena banyak sekali orang-orang yang dasarnya dia tidak paham tentang renang, tahu-tahu begitu ada eksiden bingung, sehingga dia harus mengeluarkan energi yang luar biasa sampai tenggelam. Nah, di renang juga harus kita mulai pahamkan. Karena satu, Bu, pada saat lomba contohnya, kami dari tim itu tidak pernah menolong anak, tetapi kita berikan batasan di situ, ada semacam lintasan. Kita biasakan anak-anak kalau sudah tidak kuat, tidak usah panik, pegang lintasan, dia tidak akan tenggelam. Nah, itu contoh-contoh saja. Di saat tertentu misalnya dia di areal yang penuh dengan tantangan yang berbeda, dia juga bisa paling tidak kita biasakan mereka tidak panik. Dan dengan metode-metode seperti tadi yang disampaikan Mas Hawin, memang pengenalan itu perlu. Mungkin itu, Bu, dari saya. Kemudian ada nggak teknik tertentu atau basic tekniknya untuk ngajarin anak-anak ini? Mungkin apalagi kalau di Lumajang tuh mengenali kondisi air. Mungkin kan kalau di kolam kondisinya berbeda dengan air di sungai, atau mungkin di irigasi, atau istilahnya di danau atau apa. Ada nggak pengetahuan basic atau gimana cara ngajarinnya anak-anak supaya kalau yang ini dalam, yang ini enggak, yang ini bahaya, yang ini enggak? Sebenarnya yang paling utama, jadi karena memang menurut saya, Bu, dalam pembinaan atlet, terus saya bicara masalah atlet, itu yang sangat dibutuhkan adalah sarana prasarana. Ada memang beberapa pilihan. Saya kalau bicara masalah air dengan kesehatan, karena bagaimanapun dengan treatment tertentu, air itu kondisinya memang keruh dan segala macam dengan treatment tertentu. Lah ini yang memang perlu kita lebih sosialisasikan lebih sehingga air itu tidak sampai mengganggu kesehatan. Nah, di samping itu juga kalau masalah kedalaman itu relatif, Bu, karena anak-anak kita biasanya ya ikut olahraga wisata dengan sekolah atau apa, itu mereka sudah tahu lah, saya yakin itu. Tetapi paling tidak yang paling utama adalah kalau air itu tidak beriak, berarti logikanya sangat dalam. Kalau masih ada riak-riakan ya mungkin masih bisa. Dan paling tidak
dengan kita membiasakan anak-anak itu survival. Bagaimana kalau misalnya ada action ini, dia bisa mengatasi, saya kira, permasalahan. Terutama orang tua itu kan dibingungkan kalau anak-anak sudah mau wisata, banyak kejadian melepas, tidak mengawasi, sampai anak itu tenggelam tanpa ada pengawasan. Nah, itu yang kita upayakan, mudah-mudahan dengan adanya metode renang sampai level ke desa ini, mereka beliau-beliau ini paham, paling tidak anak-anaknya itu sudah punya kemandirian untuk survival. Oke. Terus kalau untuk Mas Hawin ini, kalau misalnya kayak ada anak-anak kecil banyak gitu, terus misalnya Pak saya bisa berenang kok, pokoknya bisa nyemplung ke sungai gitu. Itu kalau Pak Hawin sendiri ngelihatnya itu udah bisa disebut bisa berenang atau gimana? Oh ya. Pokoknya nyemplung gitu biar gitu. Tidak, kita ada standarnya. Jadi ketika kita sudah memulai membuat kepelatihan renang atau klub renang ini dari tahun 2024, kami sudah memiliki beberapa kelas. Jadi kalau anak yang pemula itu bagiannya di sebelah sini. Anak yang medium di sini, yang expert di sini, seperti itu. Dan kami cenderung ketika sebelum renang itu anak-anak itu ada pengarahan. Jadi nggak syukur-syukur memang. Jadi harus ngikutin pengarahan dulu. Anak-anak yang bandel segala macam awalnya ya nggak ngikutin, tapi lama-kelamaan pasti ngikutin. Karena sudah ada kultur itu tadi. Jadi renang di klub dengan renang yang sendirian di sungai itu berbeda. Kulturnya berbeda. Sekolah aja, orang masuk ke sekolahan dengan dia pakai baju sekolah, dia sudah pasti berpikir saya sekolah pasti dapat ilmu, saya dapat tugas. Di klub juga sama. Ketika dia sudah berangkat bawa pelampung, bawa pool boy, pakai seragam klub, nah, ada mentalitas tersendiri. Jadi tabiatnya atau habitnya itu tidak ada yang seperti itu kebetulan. Tidak ada, pasti datang, diantarkan, terus ada kelasnya masing-masing seperti itu. Walaupun kelasnya ya sejajar gitu aja lah. Cuman gitu. mungkin levelnya yang ini sudah bisa ini, berarti tinggal dikasih yang ini. Membedakan levelnya gitu. Nah, kita kalau tadi sesuai dengan tema membumikan renang di pelosok desa. Artinya renang itu nanti akhirnya nggak cuma di kolam renang standar aja ya. Bisa juga seperti Bapak tadi bilang di sungai, karena ada pelajaran bagaimana renang melawan arus itu juga. Terus berarti program istilahnya pendidikan renang ini nanti kalau khususnya di SSC ini dia akan tetap ada di kolam atau somehow mungkin diajak main ke sungai mungkin? Iya pasti Mbak, karena gini, core dari desa itu peradaban dibangun dari sungai. Kami berpikirnya sudah sangat jauh bahwa semua hal yang berhubungan sungai itu harus dikembalikan seperti dulu lagi. Istilahnya kita di desa itu punya cerita-cerita mitos-mitos tentang sungai sampai hari ini. Ada beberapa cerita-cerita yang legenda gitu itu ada. Dengan adanya renang ini, nantinya ketika anak-anak sudah bisa di kolam, pasti akan ada gerakan misalnya pelestarian alam, tanam pohon gitu. SSC dan teman-teman di belakang kami yang bergerak bareng itu sudah menyebar 28.300 benih ikan, Mbak, di sungai. Walaupun konsentrasinya sungai itu memang banyak dibuat untuk mancing, sama dibuat orang ngeramban, bawa hasil rumput untuk dikasih makan hewan ternak. Nah, tapi kedepannya itu kami akan membawa anak-anak ke sana dengan jadwal yang mungkin dilengkapi jalan yang enak dulu, revitalisasi dulu seperti itu. Jadi kan kalau pasti lihat sungai di Surabaya, di mana Berantas, Ciliwung, Cimalaya, itu kan dulu-dulu juga sudah menjadi sumber dari kerajaan-kerajaan besar, gitu kan. Makanya bahas sungai itu, bahas air, bahas renang, bahas sungai itu seperti ada filosofi yang kami kerjakan di situ. Selain hanya soal olahraga, banyak sekali budayanya. Membumikan renang itu sudah menjadi core kami dalam perjalanan selama ini. Ada orang datang, kami datang ke rumahnya. Mas, anakku di air gini-gini. Bu, ikut aja program yang 1 minggu 1 kali. Bayarnya lebih murah. Terus yang kedua, agak semangat bisa seminggu 2 kali sampai 3 kali. Bahkan kami membuat program anak yatim dan fakir miskin gratis. Kami ajari renang, ada slotnya itu.
Jadi memang tujuannya membumikan gitu. Jadi membuat semuanya bisa menikmati fasilitas renang gitu. Kalau dari Aquatic Indonesia sendiri di Lumajang, kalau misalnya sebuah desa nggak punya kolam renang yang standar, oke tadi sudah disampaikan yang ada kolam renang standar nasional baru satu ya. Nah, kalau misalnya satu desa itu nggak punya kolam standar itu gimana menyiasatinya supaya program pendidikan renang itu masih tetap bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi untuk proses pelatihan sebenarnya memang tidak dibutuhkan kolam standar. Kolam standar itu hanya kita pergunakan pada saat kita mengukur kemampuan anak-anak. Event misalnya, memang harus karena di situ menyangkut masalah limit, masalah pemecahan rekor dan segala macam. Kalau pembinaan anak-anak sebenarnya tidak dibutuhkan kolam yang harus memenuhi standar. Di situ banyak sekali, apalagi potensi di daerah-daerah di Kabupaten Lumajang seperti kayak Senduro ini lumayan memang sangat alami. Kemudian ada daerah-daerah seperti di Gunung Tambu itu ya, Pasirian itu sampai membuat kolam sendiri BUMD. Kemudian juga di daerah-daerah yang sudah tersedia kolam-kolam alami yang dari sumber. Memang sih yang jelas pasti kolam yang sudah tertata dengan standar itu nuansanya pasti sudah terbiasa anak-anak, sehingga kadang-kadang kalau kita mau meningkatkan VO2 max atau kemampuan atau daya kemampuan anak itu juga perlu kolam alami dingin yang dingin sekali. Itu dibutuhkan juga, Bu. Jadi saya kira ada plus minus lah untuk daerah yang dengan kondisi tertentu seperti alam itu juga bagus. Tapi kalau keseringan juga kurang bagus. Karena juga akan menjadi banyak hal lah, banyak faktor. Tetapi ada satu hal lagi bahwa renang itu tidak hanya seperti yang kami sampaikan kalau sudah ke arah prestasi, tidak hanya melulu di renang indoor istilahnya. Limit banyak sekali cabur renang itu menyediakan banyak sekali anak-anak yang punya talenta tertentu bisa berprestasi di loncat indah. Kemudian juga mungkin bisa di OWS, jadi berenang di alam terbuka. Itu mungkin lebih cocok untuk anak-anak desa yang punya mental-mental petualang, itu bisa lebih banyak dibina di sana. Jadi kita sesuaikan, dan itu perlu pengenalan kepada semuanya, semua pihak, baik itu klub maupun pelatih maupun wali atlet. Anak itu diberikan kebebasan untuk memilih, karena mungkin mudah-mudahan saya tidak salah. Sekarang ini semuanya hanya fokus ke satu titik pengembangan renang. Yaitu indoor, cepet-cepetan saja. Padahal banyak. Kami kemarin di event Porprov itu di luar dugaan. Kami dapat medali di indoor, tetapi di luar dugaan ini hanya pembinaan 2-3 bulan kami dapat medali juga perak di loncat indah. Nah, loncat indah itu dari basicnya anak itu dari senam. Karena dia tidak berkembang, kita didik hanya 3 bulan. Mereka juga bisa mengalahkan persaingan yang sangat berat di Porprov. Nah, jadi kita tidak bisa menafikan bahwa potensi untuk pengembangan atlet itu sebuah pilihan. Kadang dia lebih cocok ke OWS, alam terbuka, atau di renang indoor, atau mungkin di loncat indah, renang artistik, atau mungkin ada permainan polo air ya, bergu dan segala macam. Jadi itu sebuah pilihan. Kita harus mulai memberikan itu, dan kendala fasilitas yang ada itu semuanya pasti mengalami. Terutama kami yang daerah yang mungkin dalam kategori di kabupaten di Jawa Timur itu masih sangat ini ya. Jadi kami juga harus pinter-pinter memanfaatkan komunitas lokal yang ada, yang kami punya, yaitu kalau bisa ya sudah dengan yang ada, kita tidak boleh menyerah dengan begitu saja. Bagaimana kita bisa tetap memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Oke, berarti dari sini kurang lebih renang itu adalah salah satu pintu masuknya dulu. Setelah itu bisa kemana? Anak ini lebih interest kemana? Mungkin kayaknya OWS lebih menantang, lompat indah lebih ini, lebih apa gitu ya. Tapi tetap awalnya semua dari berenang dulu. Jadi sambil jalan, mungkin nanti pelatihnya juga mungkin bisa melihat ya, anak ini kayaknya kalau dimasukin di sini akan lebih kena, karena dia kalau di sini kok kayaknya kurang terasah atau bagaimana. Nah,
Untuk pembinaan renang sendiri kalau misalnya di Lumajang atau di desa-desa yang ada di Lumajang ini sejauh mana Pak peran pemerintah yang sudah istilahnya selama ini dilakukan untuk pengembangan olahraga renang sendiri? Jadi sebenarnya peran pemerintah sebenarnya sangat kooperatif. Jadi sekali lagi tergantung kondisi. Melalui kami cabang olahraga kami memang diberikan bantuan dana, tetapi fokus pemerintah kepada kami karena masing-masing cabur itu punya target-target tersendiri. Jadi kalau kami ini memang orientasinya ke prestasi. Tadi prestasi kan tidak bisa ujuk-ujuk, harus melalui proses. Sehingga kami memberikan apa yang menjadi bantuan dari pemerintah itu harus skala prioritas, Bu. Memang ya harus kita lebih utamakan memang untuk atlet-atlet yang berprestasi pembinaan ke sana. Karena kalau kita sudah melenceng dari situ, nah ini SOP kami ke sana. Jadi domain mungkin itu lebih banyak ke Mas Hawin yang domainnya. Jadi yang jelas lebih banyak kemandirian, Bu. Kami ini dari klub-klub itu terus terang saya salut. Mereka itu bisa survival dengan kondisi keuangan yang seperti itu, dengan ide-ide kreatif beliau ya Pak Hawin ini luar biasa. Saya lihat itu luar biasa. Jadi bisa membuat web dan segala macam sehingga bisa membudidayakan pengembangan renang di wilayah Senduro. Itu saya salut dengan beliau. Terus terang aja kami lebih fokus, memang pemerintah sebenarnya sudah sangat kooperatif melalui mungkin program desa. Terus terang saya tidak begitu paham masalah itu. Tapi pelakunya sendiri justru ujung tombaknya ada di Mas Hawin dan teman-teman ya, karena dari situ mungkin istilahnya bibit-bibit yang tadinya mungkin bahkan belum kedetek ya Pak. Soalnya kalau pemerintah ngomong pasti kan istilahnya apa ya, bahasanya kalau belum kalungan medali kan belum kelihatan ya Pak. Betul, nah tapi gimana caranya bisa kalungan medali kalau dari grassroots-nya nggak kelihatan kan gitu. Jadi sepertinya kayak SSC ini adalah salah satu supplier ya Pak. Bisa dibilang supplier, iya. Betul kan, karena mungkin ada yang datang hanya pengen bisa berenang tapi ternyata ada bakat. Yeah. Nah dari bakat itu kan akhirnya nanti berkompetisi dan lain-lain. Ketika sudah mulai terlihat istilahnya kualitasnya, kalungan medali. Nah ini rananya Pak Abah Muiz untuk membina. Bener kalau dibilang supplier. Nah kalau misalnya di Lumajang sendiri nih ada nggak sih istilahnya kayak komunitas? Kalau tadi mungkin ada lingkungan atau apa, komunitas yang pecinta renang dan lain-lain. Ada. Dan itu salah satu timnya Mas juga. Kalau kami sih gini, kami itu mendekatkan renang dengan tradisi. Oke. Jadi kami kalau misal ada kegiatan kuningan, itu kami ngumpul di rumah salah satu warga. Kalau ada acara selamatan juga gitu. Jadi ada istilahnya gini, renang itu mempersatukan warga. Itu sudah diakui oleh kepala desa kami. Kepala desa kami bilang di Senduro itu harus banyak variatif untuk pengembangan skill-skill masyarakat. Salah satunya renang. Jadi kami itu seperti satu komunitas. Kemudian ada beberapa komunitas lagi di Lumajang. Kami juga sering komunikasi buat event, buat apa gitu. Jadi konsentrasi dari pengembangan di desa itu ya memang mempersatukan warga tujuannya. Jadi biar warga itu kohesinya. Kita ada kultur yang berbeda Mbak sekarang. Dulu itu anak pulang sekolah ya. Kalau pulang sekolah jam 12:30, anak itu dia tidak punya kegiatan. Jam 3 baru dia punya kegiatan ngaji. Jam 3 nanti habis maghrib juga gantian ngaji. Sekarang enggak, sekarang bergeser. Jam 12:30 mereka pulang, jam 1 mereka latihan renang. Sampai 2:30. Habis itu pulang ngaji. Jadi ada variatif sudah. Terus orang-orang waliat itu juga bilang, Mas, saiki enak wis anakku. Kenapa? Sudah nggak ketergantungan sama gawai atau gadget. Mereka sudah aktif seperti dulu lagi. Itu poin yang menurut saya itu harus dilestarikan, terus sudut pandang yang memang ada di grassroots kayak gitu. Seneng gitu melihatnya. Berkembangnya bareng-bareng dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi seiring ya, memperbaiki istilahnya budaya. Kan tidak dipungkiri bahwa belakangan ini apalagi anak-anak kecil ini itu
yang paling disayangkan adalah terlalu kecanduan sama Iya, gawai kecanduan. gitu. Kayaknya entah tantrum atau apa. Jadi kayaknya Bener. kayak langsung mati gaya aja kan kalau nggak pegang HP gitu. Sekarang balik lagi mungkin kayak istilahnya kayak era dulu lebih banyak bergerak, lebih banyak aktif secara fisik gitu kan Pak ya. Kalau saya sempat baca Mas Hawin ini sempat jadi kepala sekolah. Oh ya. Nah, karena sempat jadi kepala sekolah ini, menurut Mas Hawin sendiri itu seberapa penting sih sekolah jadi pintu masuk untuk mengenalkan life skill renang ini ke anak-anak? Saya sejak jadi kepala sekolah, saya 5 tahun jadi kepala sekolah. Saya ada di kepala sekolah di daerah Ranupani, Mbak. Oh, Lebih tinggi lagi dari Senduro, dekat Bromo. Saya di sana. Dulu saya kurang begitu memperhatikan renang karena di sana itu kebutuhan tentang renang tidak ada, ya kan? Oke. Habis itu saya sudah demisioner lah, sudah selesai. Saya balik ke desa saya sendiri ke Senduro. Bayangan kami gini, Mbak. Kalau orang Senduro tidak bisa renang itu sebenarnya banyak ruginya. Karena orang Senduro itu sebenarnya waktunya itu sangat luang gitu loh. Sangat luang. Lah, kehadiran renang ini itu salah satu pintu masuk gimana kita bisa mengajarkan ke anak-anak cintai lingkungan, cintai sungai, cintai gitu. Jadi pas saya masuk ke area renang itu sekolahan itu akhirnya kayak gini. Ternyata ada ya, kami sempat menawari program ekstrakurikuler Oh, ke sekolah-sekolahan. Ayo gabung. Saya juga sempat menawari, Bu, kalau ada atlet-atlet atau anak-anak yang mungkin kesulitan, monggo ikut saya seperti itu. Pintu masuk ke sekolahan itu menurut saya dari renang itu bisa menjadi makro ya. Jadi, dengan renang, dengan ngajari renang, saya bisa ngajari filosofi air. Oke. Saya sempat ngomong ke anak-anak, kehidupan berasal dari air. Kalau kita nggak ngerti filosofi air, nggak ngerti ke filosofi kehidupan, air sudah merekam bagaimana kelakuan manusia. Kalau sungai-sungai kotor, berarti manusianya kotor. Kalau sungainya bersih, jernih, saya yakin sekitar bantaran sungai orang-orangnya baik. Orang-orangnya pasti orang yang mulia. Seperti itu. Jadi panjang, Mbak. Sampai saya sempat membuat 53 artikel untuk menghadirkan renang ini jadi kurikulum sekunder atau ekstrakurikuler atau yang berhubungan dengan kegiatan di luar sekolahan. Sampai seperti itu, 53 artikel di Kompasiana. Bisa dicek itu, gitu. Oke. Sampai segitunya ya, istilahnya dari dunia pendidikan gimana supaya bisa tetap mengimplementasikan renang itu ke anak-anak dan gimana supaya anak-anak ini sudah mulai melirik renang tuh sebagai salah satu yang kayaknya seru nih kalau istilahnya dicoba, dipelajari. Kemudian kalau kita pikir sekolah memang punya akses langsung ya ke anak-anak. Tapi kalau kayak program yang tadi itu kan memang nggak bisa berdiri sendiri ya. Akhirnya harus menjadi ekstrakurikuler. Nah, kalau ada nggak misalnya guru, orang tua atau pemerintah desa atau bahkan komunitas yang akhirnya juga oke, tak dukung gitu. Kalau dari pengalaman Mas Hawin sendiri? Banyak, Pak. Saya datang ke sini itu juga salah satunya saya membawa suara-suara dari masyarakat kami di Senduro, Pak. Dukungan itu luar biasa. Saya dari adanya renang ini bisa banyak berbincang tentang progres perkembangan desa dengan Pak Kepala Desa. Kemudian saya bisa ngobrol renang ini, bisa berkolaborasi dengan para pegiat-pegiat lingkungan yang lain. Awalnya tuh enggak ada yang mikirin renang, Mbak. Serius enggak ada. Jadi dulu itu orang mikirnya ya wis biarin aja, sungai itu enggak ada yang ngurusi segala macam. Sekarang kalau anak-anak liburan atau apa, kalau enggak mancing ya renang di sungai anak-anak. Main sudah di situ. Sungai kami hidup. Kami merasakan, Pak Kades juga merasakan sama. Win, tolong ayo kita kembangkan. Karena merasakan itu, Mbak. Jadi mana mungkin anak dari desa seperti saya mau datang ke provinsi kalau nggak ada dorongan yang sangat kuat, dukungan yang sangat kuat. Nah, yang terbaru kami juga sudah komunikasi dengan Pak Camat, sudah tentang sungai, tentang ini gitu. Makanya saya datang ke sini saya ingin memberitahu pada pemirsa, ayo kita lestarikan kembali air, renang itu adalah aktivitas yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan takut, kalau dulu takut, sekarang enggak takut, sudah rame lagi sungainya, seneng.
Seperti itu. Nah ini kayaknya kalau melihat sosok Mas Hawin ini tadi selain apa istilahnya tekun, kemudian juga visioner, terus apa lagi Pak? Kalau Abah Muiz sendiri menilainya seperti apa? Memang beliau ini salah satu yang punya semangat yang luar biasa, terutama berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Salut saya terus terang. Dan memang karakter baik itu pimpinan klub atau apa itu berbeda-beda. Beliau termasuk punya inovasi-inovasi yang luar biasa, mulai dari bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui sesuai dengan zamannya sekarang medsos. Nah itu beliau juga lakukan. Terus terang kami salut, dan terobosan-terobosan itu memang dibutuhkan. Bagi kami cabang olahraga, mungkin kami lebih banyak kakunya ya Bu ya. Karena kami ini tuntutannya cuma prestasi, juara. Bagaimana kami melakukan pemantauan? Nah yang paling penting kebetulan saya klub pemikirannya dengan Mas Hawin, yaitu tentang pembinaan olahraga itu harus selalu mengacu kepada database. Jadi historinya setiap orang itu harus terbaca. Terikot juga ya Pak? Iya betul. Sehingga yang bersangkutan itu memang punya potensi dikembangkan lebih, atau mungkin hanya sekedar ini. Karena air itu bagi kami adalah cabang olahraga apapun butuh air, recovery. Ya mungkin atlet A, atlet B, kalau sudah capek ya mudah masuk air, sudah recovery. Dan ini yang perlu kita sosialisasikan, termasuk di pendidikan, bahwa bagaimanapun anak-anak itu paling tidak kenal lah tentang air. Mungkin itu Bu. Oke. Kemudian kalau dilihat dari profil Pak Hawin ini kan di SSC ini istilahnya mengembangkan pelatihan yang kalau saya baca di yang dikirim kemarin saya itu kan pelatihannya terstruktur, kemudian ada pengembangan atlet muda segala macam, serta membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan olahraga di Kabupaten Lumajang, termasuk dengan Aquatic Indonesia Lumajang ya. Ini prosesnya sepanjang itu Pak Hawin ini dari awal memang hanya pokoknya modal nekat, atau memang aku punya tim dulu, ayo kita mau ngapain, kita ngobrol dulu terus baru sowan ke Abah Muiz, atau gimana perjalanannya? Kami terstruktur Mbak. Struktur ya. Kami tidak asal-asalan dalam membuat. Sampai sejauh ini yang kami rayakan 1 tahun pertama kami berdiri, kami sudah mengupload 50 artikel tentang renang. Tahun ke depan nanti 2 tahun ke depan kami berharap bisa sampai 100. Tapi itu masih proses. Kami juga merancang aplikasi khusus untuk renang, namanya Siakat Renang Pro, yang saya develop sendiri. Saya coding sendiri, dan itu sudah dipraktekkan. Di situ orang bisa membaca bagaimana keseriusan kami terkait dengan pengembangan renang. Seperti itu. Selain itu kami punya portal web, itu bisa diakses juga, renanglumajang.my.id. Itu juga sudah istilahnya lumayan banyak pengunjung lah. Terus kami maraton Mbak. Kami sudah ada di siaran di radio di desa kami, di kabupaten saya pernah, di Jember saya pernah, datang ke sini, nanti ke Malang juga pernah. Mungkin akan kami lanjutkan ke Jakarta. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena kami ingin mewariskan salah satu budaya atau tradisi baru yang harus dikembangkan, yaitu renang. Renang harus membudaya di desa, terutama di desa kami. Kami dari desa Senduro ada 12 desa di situ, kecamatan Senduro ada 12 desa. Di situ alhamdulillah hampir setiap desa sudah ada atlet kami, ada murid-murid kami. Nah, itu modal awal. Jadi nggak ada nekat di situ karena semua sudah terstruktur, ada tertimeline. Oke, satu hal lagi yang menarik dari profil Pak Hawin adalah latar belakang di teknologi informasi. Tadi sudah sempat disinggung bahwa mengelola web sendiri dan bikin aplikasi. Iya. Dan itu di-develop sendiri. Benar. Nah, di era sekarang ini memang semuanya nggak cuman kehidupan sehari-hari, olahraga pun sekarang sudah menggunakan teknologi, sudah pakai sport science dan lain-lain. Nah, untuk teknologi apa yang bisa ngebantu pembinaan di daerah selain yang sudah di-develop tadi? Itu ngedevelopnya awalnya gimana latar belakangnya? Kok bisa tiba-tiba bikin aplikasi sama web? Atau memang hanya untuk awalnya sekedar biar orang enggak. Lebih luas tahu? Saya membeli 8 buku untuk belajar tentang renang.
8 buku itu saya baca. Saya ingin tahu renang ini kebutuhannya apa. Setelah saya baca, saya ketemu sama senior-senior yang lebih pandai dari saya, termasuk Abah Muiz, pelatih-pelatih yang lain. Saya jagong di situ. Saya benar-benar mengambil apa sih sebenarnya kebutuhan dari renang ini. Akhirnya muncullah beberapa fitur di aplikasi itu tadi. Jadi fitur-fiturnya itu mencakup best time, recovery, monitor recovery, absensi digital, juga track record yang ada hubungannya dengan kesiapan anak-anak untuk dapat NISDA. Misalnya harus mengupload berkas. Ya. Jadi saya lakukan seperti itu awal mula. Kemudian kita mikir lagi, ternyata di kalangan masyarakat itu kebutuhan renang itu harus sampai ke lingkar forum. Akhirnya saya buatkan juga di aplikasi itu forum untuk bisa komunikasi di situ. Terus kita buatkan lagi di situ beberapa inisiatif seperti kalau sakit izin itu dari situ semua. Oke. Semuanya sudah dari Sudah HP. satu dari situ. Jadi di HP ini sudah ada istilahnya apps yang bisa diinstal oleh masyarakat gitu. Jadi semua sudah terpantaunya Di sini. lewat situ, apapun aktivitasnya. Bahkan live ketika pelatih belum datang, pelatih itu akan tahu live monitoring di kolam ada siapa saja. Oke. Sampai seperti itu. Nah, untuk teknologi seperti itu, apresiasinya dari AI sendiri gimana, Pak? Ya, saya kira luar biasa. Saya lihat apa yang dilakukan oleh Mas Amin bisa ditelurkan. Tetapi memang kami fokus, betul katanya yang disampaikan Ibu tadi, bahwa pengembangan olahraga atau sport itu tidak akan terlepas dari pengembangan IT. Karena bagaimanapun untuk mengembangkan atlet itu butuh sosialisasi banyak hal. Kepada mungkin saya kalau melihat Mas Amin ini lebih banyak ke bagaimana pelayanan kepada para anggota, pada wali anak. Paling tidak itu ada pertanggungjawaban. Apakah anak saya bagaimana? Ini kalau beliau bisa membuat nyaman bagi orang tua saya, ya aku yakin dalam waktu dekat akan berkembang. Karena itu banyak klub yang tidak melaksanakan hal seperti itu sehingga terabaikan. Wali atlet hanya menuntut juara kalau kami berbicara tentang, padahal mereka tidak tahu prosesnya bagaimana. Nah, dengan model seperti ini saya apresiasi karena terhistorikan perjalanan sesuatu interest mulai dari proses dan segala macam. Itu lebih mudah untuk analisa. Bagi kami sendiri paling tidak proses-proses ini mungkin lebih tertuju pada atlet-atlet yang memang sudah matang, yang sudah siap kita bina. Prosesnya pun sebenarnya ya kalau mau dipelajari lebih lanjut ya hampir sama. Kita harus tahu atlet itu historinya bagaimana. Ya bagaimana sekarang mau membuat program pun itu tidak tahu-tahu membuat program, harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Program itu harus menyesuaikan kemampuan anak itu, apakah anak itu targetnya bagaimana, harus diprogram bagaimana. Jadi betul apa yang dilakukan oleh Mas Habib, memang harus pendekatan IT itu lebih didahulukan karena sekarang ini mudah untuk kita memanage, untuk how to plan ke depan bagaimana. Saya kira saya memberikan apresiasi yang luar biasa kalau SSC sudah melaksanakan pengembangan sampai level. Baik, ini ada pertanyaan dari penonton. Dari Agus Mulyono, penjelasan yang adem banget dari Pak Hawin. Di daerah saya di Ngawi, memang masih banyak anak-anak yang hobi nyebur ke sungai tapi belum paham water safety. Pertanyaan saya, kalau di desa belum ada kolam renang umum yang layak, lokasi alam seperti apa, sungai atau embung yang secara teknis paling aman untuk dipakai latihan dasar floating bagi anak-anak? Langsung ditanya, ini yang anak sungai. Monggo Mas Awin. Di sungai aja. Sungai itu asalkan kita nyemplung bareng, terus kita megangin anak, itu juga sudah bisa menjadi poin lah. Terus di sungai itu juga banyak biota-biota. Jadi kalau di sekolah ada permainan edukatif, di situ ada makhluk hidup yang kreatif gitu. Main aja di situ sama makhluknya gitu. Oke. Jadi seneng di sungai aja. Kalau saran saya, mulai kembalilah kita ke aktivitas sungai supaya renang itu bisa terus diterima oleh masyarakat. Seperti itu aja. Oke.
Jadi itu tadi masukan dari Mas Hawin ya. Oke, kita nggak terasa ya udah hampir di penghujung. Setelah bicara panjang lebar tentang renang, tentang desa, anak-anak, keselamatan air dan juga komunitas sampai prestasi tentunya, saya ingin menutup pembicaraan ini dengan bertanya ke Mas Hawin. Seperti apa kondisi ideal pendidikan renang di Jawa Timur menurut Mas Hawin 5-10 tahun ke depan? Renang harus bisa masuk di kurikulum sekolah-sekolah. Oke. Guide para klub-klub di sekitar daerah untuk bisa masuk ke area sekolah. Kenapa? Karena banyak orang memikirkan renang itu seolah-olah sebagai aktivitas yang mahal. Sekolah harus bisa memfasilitasi. Para pelatih-pelatih di sekitar tempat-tempat di Jawa Timur itu pasti mau untuk itu. Hanya saja mereka keterbatasannya biasanya karena mereka kurang bisa berkomunikasi dengan stakeholder terkait. Seperti itu. Jadi saya harap mulailah menjadikan renang ini masuk ke kurikulum menjadi salah satu life skill, sama kayak orang belajar komputer, sama kayak orang belajar perkalian cepat, sama kayak orang belajar nari, sama kayak orang belajar skill-skill yang seharusnya didapat sebagai dasar kita sebagai manusia. Seperti itu. Kalau dari Abah Muiz sendiri? Jadi memang perkembangan olahraga ke depan ini tuntutan persaingan semakin luar biasa kalau kita bicara masalah prestasi. Mulai dari pengembangan pada level sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting sekali, dan nantinya dari sekian banyak pembinaan itu akan muncul bibit-bibit yang bagi kami mudah-mudahan bisa menyumbangkan level yang lebih. Misalnya dari kami Lumajang ini kota kecil, kami bisa menyumbangkan untuk Jawa Timur, dan mudah-mudahan nanti bisa berbicara di level nasional, bahkan nanti bisa ke Asia atau mungkin Olimpik. Dan yang sering dilupakan orang adalah kita tidak atau terhadap pembinaan yang sesuai dengan SOP-nya, yaitu long term athlete development. Jadi pengembangan yang bertahap, yang berjenjang. Itu kadang-kadang orang instan-instan. Nah, bagaimana seseorang itu nanti harus diberi beban, memang belum usianya ya jangan. Nah itu minimal, standar minimal yang pelatih harus paham. Anak ini masih kecil, ini ada dilatih aja bermain. Tuntutan orang tua kita harus bisa menjelaskan kepada orang tua, oh ini belum waktunya. Yang penting ciptakan anak itu menjadi talenta dengan teknik tinggi. Misalnya kami di renang, ya dengan gaya bebas bagaimana dia bisa mencapai melakukan gerakan gaya bebas yang paling maksimal, atau mungkin gaya-gaya yang lain, sehingga begitu dia sudah menjadi seorang atlet, dia tidak istilahnya mubazir dengan tenaga yang luar biasa tapi hasilnya tidak maksimal dibanding anak yang sudah punya teknik yang tinggi. Nah ini yang sering dilupakan oleh para pelatih atau atlet, tidak hanya di Jawa Timur, semua mungkin. Mudah-mudahan dengan model pemahaman yang sama, kita tidak hanya berbicara di level Jawa Timur atau nasional. Kalau bisa kita tidak kalah di level Olimpik, yang dimana kita untuk cabur renang sangat berat sekali untuk bisa mengalahkan Cina, Korea dan segala macam, apalagi Amerika ataupun Europe ya. Terus terang memang kita harus memang bertahap melakukan seperti itu. Kemudian ini pertanyaan penutup. Dan khususnya tadi kan untuk pendidikan renangnya. Nah, untuk anak-anak yang sekarang mungkin tinggal di pelosok-pelosok desa di seluruh Jawa Timur, yang tidak punya fasilitas lengkap, kemudian tapi tetap punya mimpi mau jadi perenang, bahkan atlet nasional. Kalau Mas Hawin sendiri pesannya apa? Anak-anak dari desa, kalian sama seperti saya. Saya juga orang desa. Saya ada di 800 mdpl. Dataran tinggi, meter di atas permukaan laut itu kami sudah jauh sekali dari laut. Kami jauh dari perairan yang harusnya tidak di area kami. Tapi kami merasa kamu kabeh ya wis awakmu saiki senengo yang guru-guru olahragamu njaluk renang di kono. Kalau kamu tidak bisa, misalnya gurunya tidak bisa, cari di situ pasti ada klub. Para klub-klub itu kamu coba
ngomong ke orangnya, ajari aku renang Pak, ajari aku renang. Suatu saat nanti renang itu bisa menjadi life skill dasarmu, ke anakmu, ke adikmu, ke keluargamu. Itu hak kamu, hak dasar kita sebagai manusia itu kita harus bisa memanfaatkan potensi kita untuk tumbuh, tangguh dan juara. Seperti itu. Kalau dari Abah Mu'e sendiri? Menjadikan seseorang itu sukses ke depan ini memang proses yang sangat panjang. Potensi-potensi di daerah ini banyak sebenarnya. Kita tidak bisa remehkan dengan kondisi alam yang ada, tetapi memang perlu komunikasi yang intens antara pemangku kebijakan dalam hal ini pembina pemerintah, disalurkan kepada kami selalu pembina cabur ya. Kami dari cabur ini klub-klub kita satukan, kita sosialisasikan, dan muaranya dari klub itulah muncullah atlet-atlet. Klub itu dari desa-desa dan segala macam. Itu mau kita tarik, kita berikan sosialisasi bagaimana metode untuk melakukan pengajaran mulai dari dasar sampai level atlet. Dengan kalau bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang dia punya dengan karakter-karakter daerah yang berbeda-beda. Saya yakin bahwa ke depan kalau misalnya kita bisa melakukan satu langkah-langkah yang searah, sinergis, insya Allah tidak hanya cabur renang, yang lain pun saya kira disesuaikan dengan potensi daerah yang ada, bisa berkembang. Saya yakin, Mas. Baik, luar biasa dari obrolan kita hari ini. Kita belajar satu hal yang penting, bahwa renang bukan hanya tentang siapa yang paling cepat menyentuh dinding kolam renang. Renang juga tentang keberanian, ada kedisiplinan, kemudian kesehatan, keselamatan, dan juga keterampilan hidup. Dan yang paling penting, kesempatan untuk belajar renang seharusnya nggak cuma dimiliki sama mereka yang tinggal di kota, tapi juga yang memiliki akses terhadap fasilitas olahraga. Anak-anak di desa pun juga punya kesempatan, karena itu merupakan salah satu hak untuk belajar. Hak untuk aman di air, hak untuk sehat. Dan kalau mereka punya potensi, mereka juga memiliki kesempatan untuk juga berprestasi. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini. Sama-sama. Hari ini sudah bersedia berbagi cerita dan inspirasi bersama kita. Semoga gerakan membumikan life skill renang ini bisa menjadi semakin luas pastinya. Gak cuma aja di Jawa Timur. Dan untuk sobat sportif, ingat, belajar berenang bukan hanya untuk jadi juara. Belajar renang adalah bekal untuk menjaga kehidupan tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share akun PPID Dispora Jatim agar semakin banyak yang terinspirasi. Saya Dayu Risma pamit dari Bincang Sportif episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat membina olahraga di Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.